Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Dr. Kinkin Yuliati Subarsa Putri, MSI, selaku dosen pengampu, dan yang terhormat untuk dosen tamu pada mata kuliah Metode Penelitian Komunikasi 2 kualitatif pada semester ini. Kami dari kelompok 15, pertemuan 11, kelas B Ilmu Komunikasi 2024 akan memaparkan hasil penelitian kami yang berjudul Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough pada marginalisasi suara demonstran aparat keparat dalam pemberitaan aksi reformasi Polri studi kasus kompas.com pada bab 1 sampai bab 3. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Risa Ramadhani dengan NIM 14106240023 dan rekan saya Sekisia Cikalia Sumar dengan NIM 14106240063. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bab 1 latar belakang. Alasan kami memilih judul penelitian kami yaitu penelitian kami berangkat dari sebuah keresahan yang sangat aktual. Sejak gelombang demonstrasi Indonesia gelap, kita menyaksikan pola yang berulang, yaitu mahasiswa turun ke jalan menyuarakan aspirasi, tetapi suara mereka seolah tidak pernah benar-benar didengar. Tuntutan demi tuntutan disampaikan, namun respon yang muncul justru seringkali mengabaikan substansi dari gerakan itu sendiri. Pola ini kembali terjadi pada aksi aparat keparat pada Februari 2026 yang dipicu kematian inisial AT, siswa 14 tahun, akibat penganiayaan oknum BRIMOB di Tual, Maluku. Di tengah mahasiswa yang sedang mengungkapkan aspirasi mereka secara serius, yang terjadi di lapangan justru aparat melakukan sebuah respons yang secara simbolis memperlihatkan betapa suara demonstran tidak dianggap. Inilah yang kami maksud dengan marginalisasi suara demonstran. Bukan hanya di level kebijakan, tapi sudah masuk ke ruang representasi dan respon publik. Dari situlah penelitian ini lahir. Kami ingin melihat bagaimana fenomena marginalisasi ini tergambar dalam teks pemberitaan media. Kami memilih Kompas.com bukan karena kami menduga mereka berpihak, melainkan justru sebaliknya. Kompas.com adalah media netral, terbesar dan paling terverifikasi di Indonesia. Dengan menggunakan teks pemberitaannya sebagai objek analisis, kami bisa melihat secara objektif bagaimana realitas tersebut marginalisasi suara demonstran itu dikonstruksi dan tergambar dalam bahasa berita tanpa bias keberpihakan media. Boleh di next. Nah, lalu selanjutnya, mengapa kami memilih Kompas.com? Disinilah objek penelitian kami menjadi relevan. Kami memilih Kompas.com bukan karena kami menduga mereka berpihak atau melakukan manipulasi, tapi justru sebaliknya. Kompas.com ini adalah portal berita daring terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia, di bawah naungan Kompas Gramedia Group. Media ini telah lama dikenal dengan standar jurnalisme yang berimbang, terverifikasi, dan independen. Kompas.com ini adalah representasi dari media mainstream yang setidaknya secara normatif berkomitmen pada prinsip tidak berpihakan atau netral. Dengan kata lain, Kompas.com ini dalam penelitian ini berperan murni sebagai objek analisis pemberitaan, sebuah cermin yang kami gunakan untuk membaca bagaimana fenomena marginalisasi itu tergambar dalam bahasa dan struktur teks berita tanpa asumsi awal tentang keberpihakan redaksional. Nah, untuk alasan pemilihan teori dan metode yang kami pilih, untuk menganalisis fenomena ini kami menggunakan 3 kerangka sekaligus. Yang pertama ada CDA Norman Fairclough atau Critical Discourse Analysis atau analisis wacana kritis, karena marginalisasi suara demonstran ini terjadi melalui pilihan bahasa dalam teks, bukan melalui sensor fisik.
Reclaw sendiri memungkinkan kami membedah di 3 level, yaitu ada di bahasa, proses produksi berita, dan konteks sosial politiknya. Lalu yang kedua ada teori agenda setting, di mana karena media ini bukan hanya memberitakan, tetapi juga menentukan isu mana yang dianggap penting oleh publik. Nah, isu demonstran ini bisa dibilang bisa hilang bukan karena disensor, tapi karena tidak diberi ruang yang cukup. Lalu yang ketiga ada propaganda model, yang dimana untuk menjelaskan mengapa ketidaknetralan itu terjadi secara struktural, bukan kebetulan. Media beroperasi dalam ekosistem kekuasaan dan ekonomi yang mempengaruhi apa yang diberitakan dan bagaimana caranya. Untuk lebih lengkapnya akan dijelaskan oleh rekan saya pada penjelasan bab 2 mengenai kajian teori. Lalu untuk proses mendapat referensi dalam menyusun bab 1, kami memulai dengan pengamatan langsung terhadap artikel kompas.com tentang aksi aparat keparat, lalu mencari literatur yang bisa menjelaskan fenomena yang kami temukan. Referensi utama seperti buku Herman N. Chomsky pada tahun 1989 yang berjudul Manufacturing Consent, The Political Economy of the Mass Media, yang menjelaskan tentang variabel kami yaitu marginalisasi suara, menjadi buku operasional konseptual pada penelitian kami. Sedangkan untuk buku oleh Norman Fairclough yang berjudul Critical Discourse Analysis, The Critical Study of Language, kami jadikan sebagai referensi pendukung agar memperkuat struktur dari strategi penelitian kami, yaitu Critical Discourse Analysis oleh Norman. Kami juga mencari jurnal-jurnal komunikasi lokal dan internasional terbaru pada rentang tahun 2024 sampai 2026 yang relevan. Kriteria pemilihan referensi kami itu relevansi dengan variabel, kredibilitas penulis, dan kebaruan dengan tentang literatur 2020 sampai 2026 untuk jurnal pendukung. Boleh di next. Lalu di sini ada fokus penelitian dan tujuan penelitian. Untuk fokus penelitian di sini ada 3, yaitu bagaimana dimensi teks dalam pemberitaan Kompas.com mempresentasikan suara demonstran dalam aksi reformasi Polri aparat keparat melalui pilihan diksi, penggunaan modalitas, serta penggunaan struktur transitivitas dalam teks berita. Lalu yang kedua ada bagaimana dimensi praktik diskursif dalam pemberitaan Kompas.com itu mencerminkan representasi terhadap urgensi tuntutan demonstran serta fenomena marginalisasi suara demonstran yang tidak mendapatkan respons atau perhatian memadai dari aparat dan pemerintah. Lalu yang ketiga ada bagaimana dimensi praktik sosial kultural yang melatar belakangi pemberitaan aksi reformasi Polri berkaitan dengan relasi kekuasaan, dinamika politik, serta posisi gerakan demonstrasi dalam ruang publik digital di Indonesia. Lalu untuk tujuan penelitian, yang pertama yaitu menganalisis bagaimana pilihan bahasa, diksi, modalitas, dan struktur teks dalam pemberitaan Kompas.com ini mempresentasikan suara demonstran dalam aksi reformasi Polri. Lalu yang kedua, mengkaji bagaimana praktik diskursif dalam pemberitaan Kompas.com ini merefleksikan urgensi tuntutan demonstran serta menggambarkan fenomena tidak didengarnya aspirasi demonstran oleh aparat maupun pemerintah dalam peristiwa aksi reformasi Polri. Lalu yang terakhir yaitu mengungkap keterkaitan antara konstruksi pemberitaan dengan konteks sosial, politik, dan relasi kekuasaan yang melatar belakangi munculnya gerakan demonstrasi reformasi Polri dalam ruang publik digital. Nah, untuk manfaat penelitiannya, yang pertama untuk akademik, penelitian ini tuh diharapkan memperkaya literatur akademik tentang hubungan antara media, kekuasaan, dan ruang publik digital di Indonesia.
sekaligus memberikan kontribusi pada pengembangan teori agenda setting terkait konsep salience dan framing dalam pemberitaan gerakan sosial. Lalu yang kedua, untuk praktis pada bagi masyarakat dan khalayak media. Penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran kritis atau kritik literasi dalam mengonsumsi pemberitaan media tentang gerakan sosial, sehingga masyarakat mampu mengidentifikasi praktik marginalisasi yang tersembunyi dalam teks berita. Lalu yang kedua, bagi praktisi jurnalisme dan media, temuan penelitian ini dapat menjadi cermin evaluatif terhadap praktik pemberitaan gerakan sosial, mendorong jurnalisme yang lebih berimbang dan memberi ruang yang setara bagi semua suara. Lalu yang terakhir yaitu bagi akademisi dan peneliti komunikasi, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi metodologis dan teoritis untuk penelitian-penelitian serupa di masa yang mendatang. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan rekan saya. Baik, sekarang saya akan memaparkan landasan teoritis yang kami gunakan dalam penelitian ini, yang terangkum dalam bab 2 kajian teori. Yang pertama, konsep utama, kita ada komunikasi massa. Komunikasi massa merupakan fondasi utama dalam penelitian ini karena perannya yang fundamental dalam membentuk struktur sosial masyarakat modern. Merujuk pada pemikiran David Holmes 2005, komunikasi massa tidak sekedar dipahami sebagai proses teknis penyampaian pesan dari pengirim ke penerima, melainkan sebagai bagian dari sistem yang mereproduksi dan bahkan menggantikan aspek-aspek kehidupan sosial. Di era digital ini, individu sangat mengandalkan media sebagai sumber utama untuk memahami fenomena yang terjadi di luar jangkauan pengalaman langsung mereka. Akibatnya, media memiliki kekuatan luar biasa dalam melakukan seleksi dan pengolahan informasi yang secara langsung memengaruhi cara khalayak memaknai realitas. Apa yang kita anggap sebagai kebenaran di ruang publik seringkali hanyalah hasil dari representasi yang dikonstruksi oleh media. Lalu ada konsep yang kedua, yaitu marginalisasi suara dalam media. Konsep marginalisasi suara menjelaskan bahwa media tidak beroperasi secara independen, melainkan terjebak dalam struktur kekuasaan yang dipengaruhi oleh kepentingan ekonomi dan politik. Berdasarkan propaganda model dari Herman dan Chomsky tahun 1988, terdapat mekanisme filter yang secara sistematis menentukan informasi mana yang layak tayang dan mana yang harus dibatasi. Hal ini memicu terjadinya marginalization of dissent, yaitu pengabaian atau peminggiran terhadap pendapat-pendapat yang berseberangan dengan kepentingan dominan atau elit. Dalam ruang publik, kelompok yang memiliki modal dan kekuasaan lebih besar akan mendapatkan panggung utama, sementara kelompok disiden atau masyarakat akar rumput seringkali harus berjuang keras hanya untuk mendapatkan sedikit ruang di media arus utama. Secara teknis, marginalisasi ini termanifestasi melalui beberapa cara, terutama dalam pemilihan narasumber atau sourcing dan penggunaan bahasa atau framing. Media cenderung memiliki ketergantungan yang tinggi pada sumber-sumber resmi seperti aparat keamanan atau pejabat pemerintah karena dianggap memiliki kredibilitas birokratis yang lebih tinggi, sehingga marginalisasi terjadi melalui penggunaan diksi yang membentuk persepsi negatif. Penempatan teks aspirasi di bagian akhir berita yang kurang strategis hingga dikotomi antara korban yang layak dan tidak layak. Semua praktik diskursif ini secara kolektif melemahkan posisi kelompok kritis dan membuat substansi tuntutan mereka seringkali tenggelam oleh narasi ketertiban yang diusung otoritas. Lalu ada sebentar.
Oke, kita masuk ke kerangka berpikir dulu. Kerangka berpikir di penelitian ini adalah alur logika penelitian yang menghubungkan komunikasi massa, analisis wacana kritis, dan variabel marginalisasi suara. Kerangka berpikir dalam penelitian ini bermula dari asumsi bahwa media massa, dalam hal ini Kompas.com, bukanlah sebuah institusi yang bebas nilai atau sepenuhnya objektif dalam melaporkan peristiwa aksi aparat-keparat. Media dipandang sebagai arena kontestasi wacana di mana berbagai kepentingan saling berebut pengaruh. Alur pemikiran kami memposisikan media sebagai pihak yang melakukan konstruksi atas realitas sosial melalui proses pemilihan isu dan pembingkaian berita. Dengan menggunakan perspektif kritis, kerangka ini berusaha memetakan bagaimana kebijakan redaksional dan pengaruh eksternal seperti relasi dengan kekuasaan membentuk cara media memandang gerakan reformasi Polri, yang pada akhirnya menentukan apakah suara demonstran akan diberikan ruang yang adil atau justru dikerdilkan. Dalam tahap selanjutnya, kerangka berpikir ini secara spesifik mengarahkan fokus pada mekanisme marginalisasi suara yang terjadi di dalam teks berita. Kami memetakan alur analisis mulai dari bagaimana sebuah peristiwa aksi massa diolah menjadi berita dengan memperhatikan variabel-variabel kunci seperti dominasi sumber berita dan teknik framing. Kerangka ini menggambarkan bahwa ketika media lebih banyak mengutip sumber resmi dari pihak aparat dibandingkan suara mahasiswa atau demonstran, maka secara otomatis terjadi ketidakseimbangan antara akses komunikasi. Hal ini menjadi indikator awal adanya marginalisasi, di mana narasi kritis dari gerakan aparat-aparat ditempatkan pada posisi subordinat di bawah narasi stabilitas dan keamanan yang diusung oleh otoritas. Untuk membuktikan asumsi-asumsi tersebut, kerangka berpikir ini dioperasionalkan melalui 3 dimensi: analisis wacana kritis, model Norman Fairclough yang saling berkaitan. Secara sistematis, alur pemikiran kami menghubungkan dimensi teks yang membedakan pilihan kata ke dimensi praktik diskursif yang menelaah proses produksi berita hingga ke dimensi praktik sosial kultural yang melihat konteks politik Indonesia pada tahun 2026. Melalui integrasi ini, kerangka berpikir kami tidak hanya berhenti pada temuan teks semata, melainkan mampu menjelaskan mengapa marginalisasi tersebut terjadi dan bagaimana hal itu mencerminkan relasi kuasa antara media, negara, dan masyarakat sipil dalam isu reformasi kepolisian. Lanjut kepada pembahasan landasan teoritis. Setelah memahami konsep dari mengenai komunikasi massa, kita perlu membedah alat analisis yang menjadi landasan utama penelitian ini. Landasan teoritis pertama yang kami gunakan adalah teori agenda setting yang dikemukakan oleh McCombs dan Shaw. Teori ini bekerja melalui mekanisme transfer of salience, di mana media memiliki kekuatan untuk memindahkan tingkat kepentingan suatu isu dari meja redaksi ke dalam pikiran publik. Dalam konteks aksi aparat-keparat, kami meneliti bagaimana Kompas.com menyusun agenda pemberitaan mereka. Media tidak hanya memberitahu kita apa yang harus dipikirkan, tetapi isu apa yang harus kita anggap paling penting.
Jika media lebih menonjolkan narasi mengenai pengamanan aparat atau dampak kemacetan lalu lintas dibandingkan substansi tuntutan reformasi Polri, maka secara tidak langsung publik akan menggiring opini bahwa ketertiban jauh lebih mendesak daripada keadilan sosial. Disinilah proses marginalisasi suara dimulai, yaitu dengan cara mengaburkan atau mengecilkan kepentingan isu yang dibawa oleh para demonstran. Melengkapi perspektif tersebut, kami juga menggunakan konsep propaganda model dari Herman dan Chomsky untuk memahami struktur kekuasaan yang bekerja di balik penyaringan informasi. Teori ini menjelaskan bahwa berita yang sampai ke masyarakat telah melewati filter kepentingan ekonomi dan politik. Fokus utama kami dalam model ini adalah mekanisme marginalization of dissent dan dikotomi antara worthy versus unworthy victims. Melalui kacamata ini kami membedah apakah media cenderung memosisikan aparat sebagai korban yang layak mendapatkan simpati publik ketika terjadi gesekan di lapangan, sementara demonstran diposisikan sebagai korban yang tidak layak karena dicitrakan sebagai pemicu kekacauan. Penempatan posisi ini bukanlah sebuah kebetulan jurnalistik, melainkan hasil dari kebijakan redaksional yang mungkin dipengaruhi oleh relasi antara institusi media dengan otoritas kekuasaan. Seluruh kerangka teoritis ini kemudian diintegrasikan secara operasional ke dalam strategi analisis wacana kritis model Norman Firko. Penggabungan teori agenda setting dan propaganda model memberikan dasar yang kuat bagi kami untuk melakukan analisis pada 3 level sekaligus. Agenda setting membantu kami membedah pembingkaian pada dimensi mikro atau teks, sedangkan propaganda model membantu kami menelaah alasan dibalik pemilihan sumber berita pada dimensi meso atau praktik diskursif. Pada akhirnya, kedua teori ini bermuara pada pemahaman mendalam di dimensi makro mengenai bagaimana praktik sosiokultural dan relasi kuasa di Indonesia pada tahun 2026 memengaruhi konstruksi wacana yang cenderung memarginalkan suara-suara kritis mahasiswa dalam ruang publik digital. Dengan landasan yang kokoh ini, penelitian kami memiliki argumen ilmiah yang tajam untuk mengungkap ideologi yang tersembunyi di balik teks berita yang tampak objektif. Lanjut kepada dimensi penelitian, sebelumnya kami telah meninjau beberapa literatur relevan dari tahun 2020 hingga 2025. Terdapat benang merah yang kuat antara penelitian ini dengan studi-studi sebelumnya. Persamaan utama terletak pada penggunaan analisis wacana kritis sebagai pisau bedah utama untuk membongkar praktik ketidakadilan yang tersembunyi di balik teks berita. Secara garis besar, literatur terdahulu juga berfokus pada fenomena marginalisasi, baik itu marginalisasi terhadap kelompok anak-anak maupun isu lingkungan, di mana media cenderung memosisikan subjek-objek tertentu dalam posisi yang tidak setara.
Hal ini menunjukkan bahwa secara metodologis, penelitian kami berada dalam jalur yang konsisten dengan akademisi sebelumnya, dalam upaya mengungkap bagaimana bahasa digunakan untuk mempertahankan dominasi kelompok tertentu dalam ruang publik. Meskipun memiliki kemiripan metodologis, penelitian ini memiliki perbedaan mendasar dalam hal objek, material, dan model analisis yang digunakan. Jika penelitian terdahulu banyak berfokus pada isu kriminal domestik, pelecehan seksual, isu gender, atau lainnya, penelitian kami secara spesifik membidik fenomena gerakan sosial digital kontemporer, yaitu aksi aparat-aparat tahun 2026. Selain itu, dari sisi model analisis, banyak literatur sebelumnya hanya menggunakan satu perspektif, seperti model Sarah Mills yang berfokus pada feminisme, atau Theo van Leeuwen pada eksklusi-inklusi. Sementara itu, penelitian ini melakukan sintesis yang lebih kompleks dengan mengintegrasikan model 3 dimensi normal vehicle dengan filter propaganda model dan teori agenda setting untuk membedah ekonomi politik di balik pemberitaan tersebut. Kebaruan atau novelty dari penelitian ini terletak pada orisinalitas objek dan kedalaman integrasi teorinya. Penelitian ini merupakan studi pertama yang secara khusus mengkaji bagaimana suara demonstran dimarginalisasi dalam konteks gerakan reformasi Polri di Indonesia pada tahun 2006 melalui portal berita kompas.com. Inovasi teoritis yang kami tawarkan adalah pembuktian bahwa media yang selama ini dikenal memiliki standar jurnalistik tinggi dan netralitas kuat sekalipun masih dapat terjebak dalam praktik marginalisasi suara melalui mekanisme seleksi narasumber dan pembingkaian yang halus. Dengan demikian, penelitian ini mengisi celah literatur yang belum pernah menyentuh dinamika relasi kuasa antara media besar, otoritas keamanan, dan gerakan mahasiswa dalam ruang publik digital Indonesia di masa depan. Lalu kita membahas variabel berserta dimensi dan indikatornya. Secara objektif dalam sebuah berita untuk menjawab marginalisasi suara, kami menyusun tabel operasionalisasi variabel. Tabel ini adalah panduan teknis yang kami gunakan saat membedah teks berita di kompas.com agar analisis kami tetap terukur dan tidak bias. Dalam tabel itu terdapat 3 dimensi, yaitu sourcing, marginalization of dissent, sama worthy versus unworthy victims. Dimensi pertama yang kami lihat adalah sourcing atau pemilihan narasumber. Di sini kami memperhatikan 3 indikator. Pertama, dominant official source, yaitu seberapa besar porsi kutipan dari pihak Polri atau pemerintah. Kedua, non-routine source exclusion. Kami melihat apakah suara mahasiswa atau masa aksi sengaja diabaikan. Dan ketiga, berkritik credibility, yaitu kecenderungan media yang menganggap informasi aparat jauh lebih benar hanya karena status jabatan mereka, sementara kesaksian demonstran di lapangan seringkali dianggap meragukan. Lalu dimensi kedua, marginalization of dissent.
cara media meminggirkan perbedaan pendapat. Indikatornya sangat teknis seperti peripheral text placement, yaitu menaruh kutipan demonstran di paragraf paling bawah yang jarang dibaca orang. Kami juga menganalisis delegitimizing diction, yaitu penggunaan pilihan kata yang seolah-olah menyudutkan aksi. Dan terakhir, restricted discourse access, yaitu bagaimana struktur berita secara keseluruhan membatasi kelompok kritis untuk menyampaikan pesan utuhnya kepada publik. Dan dimensi yang ketiga yaitu worthy versus unworthy victims. Dimensi ketiga ini kami melihat apakah ada perbedaan empati dalam pemberitaan. Indikatornya adalah coverage disparity atau ketimpangan jumlah berita. Kami juga melihat humanization differential, yaitu bagaimana aparat mungkin digambarkan secara humanis sebagai pelindung yang lelah, sementara demonstran digambarkan secara mekanis atau hanya sebagai angka statistik. Terakhir, kami mengecek substantive demand coverage. Apakah tuntutan reformasi Polri dijelaskan secara mendalam atau justru tenggelam oleh narasi tentang kericuhan saja. Dengan indikator-indikator dalam tabel ini, kami dapat menyimpulkan secara empiris di bagian hasil nanti apakah kompas.com melakukan marginalisasi secara sistematis atau tidak. Variabel-variabel inilah yang menjadi jembatan antara teori Norman Fairclough dengan data lapangan yang kami temukan. Next slide. Dan ini ada flowchart kerangka berpikir, menggambarkan alur logis bagaimana penelitian kami dibangun dari awal hingga akhir. Titik awal kami adalah komunikasi massa, karena penelitian ini berangkat dari pemahaman bahwa media massa bukan sekedar penyampai informasi, melainkan pembentuk realitas sosial. Dari itu kami masuk ke analisis wacana kritis Norman Fairclough sebagai strategi atau alat analisis utama yang kami gunakan untuk membedah bagaimana bahasa dalam teks berita bekerja. Keduanya kemudian mengarah ke satu titik tengah, yaitu variabel marginalisasi suara. Inilah inti dari penelitian kami yang kami operasionalkan melalui 3 dimensi: sourcing, marginalization of dissent, and worthy, unworthy victims. Dari variabel ini bercabang ke 3 arah. Ke bawah menuju fenomena aksi reformasi Polri aparat ke aparat. Ini adalah konteks nyata dan objek yang kami teliti. Dari fenomena itu turun lagi ke metode penelitian, studi kasus, dokumen. Karena untuk menganalisis fenomena ini, kami menggunakan studi kasus pemberitaan kompas.com dengan teknik dokumentasi teks berita. Ke kanan atas menuju teori utama, agenda setting, dan teori pendukung propaganda model. Kedua teori ini menjadi landasan untuk menjelaskan mengapa dan bagaimana marginalisasi itu terjadi dalam pemberitaan. Jadi secara keseluruhan, flowchart ini menunjukkan bahwa penelitian kami bergerak dari konsep besar komunikasi massa dipersempit dengan alat analisis CDA atau AWK, difokuskan pada satu variabel utama, diuji pada fenomena yang nyata dan aktual dengan metode dan teori yang saling mendukung. Setelah kita memahami apa yang kami teliti,
Sekarang saya akan menjelaskan tentang bab 3 metode penelitian. Yang pertama ada paradigma penelitian. Penelitian ini menggunakan paradigma kritis atau critical paradigm sebagai landasan filosofisnya. Paradigma kritis ini memandang realitas sosial bukan sebagai sesuatu yang objektif dan netral, melainkan sebagai konstruksi yang terbentuk melalui relasi kekuasaan, ideologi, dan juga kelompok dominan yang bekerja secara tersembunyi dalam berbagai praktik sosial, termasuk juga media. Nah, Newman pada tahun 2011 menjelaskan bahwa paradigma kritis ini tidak hanya bertujuan memahami dunia sosial, tapi juga mengungkap dan menantang struktur kekuasaan yang timpang dengan orientasi pada transformasi sosial. Penting untuk dicatat bahwa paradigma kritis ini dalam penelitian ini tidak digunakan untuk menghakimi Kompas.com sebagai media yang berpihak. Kami menggunakannya sebagai alat untuk membaca bagaimana narasi tentang demonstrasi dikonstruksi dalam teks berita sebagai bagian dari dinamika ruang publik digital yang lebih luas. Lalu selanjutnya ada penelitian di mana sejalan dengan paradigma kritis, penelitian ini juga menggunakan pendekatan kualitatif. Kami mengacu pada 3 definisi utama, yaitu pertama dari Sugiura pada tahun 2019 yang mengatakan bahwa penelitian kualitatif ini berlandaskan pada filsafat positivisme, di mana peneliti menjadi instrumen kunci dan analisis bersifat induktif menekankan makna daripada generalisasi. Lalu yang kedua ada Creswell pada tahun 2017 yang mendefinisikan sebagai pendekatan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang dilekatkan individu atau kelompok terhadap suatu masalah sosial. Sementara dari penjelasan Delgen dan Lincoln pada tahun 2011 memandang penelitian kualitatif sebagai aktivitas yang menempatkan peneliti dalam dunia menggunakan seperangkat praktik interpretatif untuk membuat dunia menjadi lebih terlihat. Nah, pendekatan kualitatif ini relevan dengan penelitian ini karena 3 alasan mendasar. Yang pertama, data utama kami berupa bahasa dan konstruksi wacana, sesuatu yang tidak dapat diukur secara numerik dan membutuhkan interpretasi mendalam. Kedua, fokus kami pada marginalisasi lebih membutuhkan pemahaman tentang proses dan alasan dibalik fenomena, bukan sekadar frekuensinya saja. Lalu yang ketiga ada CDA Fair Club atau Critical Discourse Analysis atau analisis wacana kritis oleh Norman Fairclough. Yang kami gunakan adalah metode yang secara inheren bersifat kualitatif dan interpretatif. Lalu selanjutnya ada metode penelitian kami yang kami pakai itu studi kasus tunggal. Nah, untuk metode spesifik ini mengacu pada perkataan Yin pada tahun 2018, yaitu studi kasus adalah penelitian empiris yang menyelidiki fenomena kontemporer dalam konteks kehidupan nyata, terutama ketika batas antara fenomena dan konteksnya tidak dapat dipisahkan secara tegas. Metode ini memungkinkan peneliti memahami secara menyeluruh bagaimana suatu fenomena beroperasi. Kasus tunggal ini dalam penelitian kami, pemberitaan Kompas.com tentang aksi aparat keparat periode 2 Februari 2026. Pemilihan Kompas.com juga sebagai kasus tunggal didasarkan pada reputasinya sebagai media online terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia yang berkomitmen pada standar jurnalisme berimbang. Nah, studi kasus ini kami integrasikan dengan 3 dimensi critical discourse analysis oleh Fairclough sebagai kerangka analisis. Yang pertama ada dimensi teks atau level,
yang masuk ke dalam level mikro. Di sini kami menganalisis bagaimana artikel berita menggunakan bahasa, diksi, moralitas, dan transitivitas. Dengan kata lain, kami melihat pilihan-pilihan linguistik yang berkonkret dalam teks. Lalu selanjutnya ada dimensi kedua, yaitu dimensi praktik, diskursif, atau level meso. Di sini kami melihat bagaimana teks berita dibuat, didistribusikan, dan dikonsumsi. Hal ini tuh mencakup bagaimana narasumber itu dipilih, sudut pandang apa yang diambil, dan bagaimana cara cerita ini dibangun oleh redaksi. Lalu yang ketiga ada dimensi praktik sosiokultural atau level makro, yang dimana di sini kami menganalisis konteks relasi kekuasaan dan ideologi yang melatarbakangi konstruksi pemberitaan. Hal ini adalah level di mana kami menghubungkan teks dengan struktur sosial dan politik yang lebih luas. Lalu ada 3 alasan kenapa metode kasus ini kami pilih. Yang pertama, memungkinkan analisis menyeluruh terhadap pemberitaan Kompas.com dalam konteks sosial, ekonomi, dan politiknya. Kedua, pertanyaan penelitian kami bersifat bagaimana dan mengapa. Hal ini adalah pertanyaan yang paling tepat dijawab melalui studi kasus. Lalu yang ketiga, studi kasus ini membantu kami mengintegrasikan analisis teks level mikro dengan konteks sosial yang lebih luas secara level makro, yang merupakan karakteristik utama dari CDA Verclaw. Selanjutnya ada keabsahan data, di mana ada 4 poin yang akan saya sampaikan. Yang pertama ada credibility atau kepercayaan. Untuk memenuhi kriteria ini, kami menerapkan triangulasi dalam 3 bentuk. Nah, triangulasi yang pertama adalah triangulasi sumber. Membandingkan data dari berbagai artikel Kompas.com untuk memastikan pola yang ditemukan konsisten. Lalu yang kedua ada triangulasi teknik, di mana mengkaji teks yang lebih dari satu teknik analisis, yaitu analisis linguistik, analisis praktik diskursif, dan analisis sosiokultural. Dan terakhir ada triangulasi waktu, di mana melihat bagaimana pemberitaan berkembang selama periode demonstrasi part-ke-part berlangsung. Lalu yang kedua ada transferability, di mana kami memberikan deskripsi yang kaya dan mendalam tentang konteks penelitian, sehingga pembaca dapat melihat sejauh mana pertemuan ini relevan untuk diterapkan pada kasus media dan gerakan sosial lain di Indonesia. Ketiga yaitu ada dependability atau keandalan. Kami mendokumentasikan secara sistematis setiap langkah penelitian, dari pemilihan teks sumber data, penerapan metode critical discourse analysis, hingga proses interpretasi dan penyimpulannya, sehingga peneliti lain dapat menelusuri dan mereplikasi prosedur kami. Dan terakhir yang keempat ada confirmability atau konfirmabilitas. Setiap penafsiran pada kutipan atau bagian konkret dari berita sebagai bukti empiris, sehingga pembaca dapat memverifikasi sendiri apakah kesimpulan kami mencerminkan data bukan sekadar dari proyeksi sebagai dari peneliti saja. Saya akan memaparkan tentang subbab coding. Ada open coding, axial coding, selective coding, di mana setelah data terkumpul, langkah krusial berikutnya adalah coding ini. Dalam penelitian kualitatif kami, coding bukan sekedar label, melainkan jembatan untuk mengubah teks berita yang mentah menjadi kategori yang bermakna. Kami melakukan proses ini secara bertahap. Yang pertama, open coding. Kami membedah setiap paragraf dalam artikel Kompas.com untuk menemukan kata kunci terkait representasi demonstran. Yang kedua, axial coding. Kami menghubungkan kode-kode tersebut ke dalam kategori besar, misalnya kategori diksi negatif atau dominasi kutipan aparat. Tahap yang ketiga, selective coding.
Yang terakhir ini kami menyatukan semua kategori ini untuk menjawab inti masalah, yaitu bagaimana praktik marginalisasi suara bekerja secara utuh dalam teks tersebut. Selanjutnya, strategi penelitian. Kami menggunakan analisis wacana kritis model Norman Firko. Strategi ini digunakan dalam penelitian ini adalah wacana kritis model Norman Firko yang memandang bahasa sebagai praktik sosial yang berkaitan dengan relasi kekuasaan dan ideologi. Pendekatan ini dipilih karena mampu mengkaji teks media tidak hanya sebagai struktur bahasa, tetapi juga sebagai bagian dari proses sosial yang lebih luas. Dalam konteks penelitian ini, strategi CDA digunakan untuk mengungkap bagaimana marginalisasi suara demonstran dikonstruksi dalam pemberitaan media online. Lalu, metode pengumpulan data. Dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan data berupa teks pemberitaan media yang relevan dengan fokus penelitian Creswell dan Creswell 2017. Teknik ini dipilih karena data yang digunakan bersifat tertulis dan tersedia dalam arsip digital yang dapat diakses secara langsung. Dokumentasi memungkinkan peneliti memperoleh data yang autentik tanpa adanya intervensi terhadap objek penelitian. Selain itu, teknik ini juga sesuai dengan karakteristik penelitian kualitatif yang menekankan pada pemahaman mendalam terhadap fenomena sosial. Kami mengumpulkan seluruh artikel berita di kompas.com yang terbit selama periode aksi aparat keparat di bulan Februari 2026. Data primer kami adalah teks berita itu sendiri, mulai dari judul, lead, hingga kutipan narasumber. Kami juga melengkapinya dengan data sekunder berupa catatan perkembangan situasi politik saat itu untuk membantu proses analisis sosiokultural nantinya. Lalu, metode analisis data. Bagian inti dari bab ini adalah metode analisis data. Kami menggunakan pendekatan kualitatif dengan pisau bedah analisis wacana kritis Norman Firko. Ada analisis mikro, dimensi teks, analisis meso, praktik diskursif, analisis makro, praktik sosiokultural. Sesuai dengan dokumen kami, analisis dilakukan secara operasional melalui 3 tahap tersebut. Yang pertama, dimensi teks, kami membedah fitur linguistik seperti pilihan diksi, struktur kalimat, dan modalitas untuk melihat bagaimana demonstran diposisikan secara tekstual. Yang kedua, praktik diskursif. Kami menganalisis proses produksi berita, termasuk bagaimana jurnalis memilih sumber dan melakukan filter informasi yang menyebabkan suara kritis terpinggirkan. Yang ketiga, praktik sosiokultural. Kami menarik temuan teks tersebut ke konteks yang lebih luas, yaitu relasi kekuasaan antara negara, aparat, dan masyarakat sipil dalam ruang publik digital Indonesia. Seluruh proses ini kemudian divalidasi melalui tahap reduksi data, memilih data relevan, lalu penyajian data, menyusun temuan dalam tabel atau narasi, dan penarikan kesimpulan untuk menjawab apakah terjadi marginalisasi suara dalam pemberitaan tersebut. Next. Kesimpulannya, penelitian ini dari bab 1 sampai bab 3 mengkaji fenomena marginalisasi suara rakyat dalam pemberitaan aksi aparat keparat di kompas.com. Masalah utamanya adalah adanya ketimpangan narasi di mana suara aparat lebih didengar daripada tuntutan demonstran. Fenomena ini dibedah menggunakan teori agenda setting dan propaganda model untuk melihat bagaimana media menyaring informasi. Seluruh analisis dilakukan dengan metode analisis wacana kritis Norman Firko untuk membuktikan secara empiris bagaimana teks dan kekuasaan bekerja dalam membungkam aspirasi kelompok kritis.
Demikian rangkaian metodologi penelitian yang kami rancang. Besar harapan kami penelitian ini dapat memberikan kontribusi nyata bagi kajian komunikasi massa, khususnya dalam menjaga marwah demokrasi dan kebebasan berpendapat di ruang siber Indonesia. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang diberikan. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.